Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, nats kita hari ini merupakan surat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, yang mana kala itu di tengah-tengah jemaat banyak terjadi kekacauan, permasalahan, baik itu dalam hal penyimpangan seksual, di mana terjadi pada mereka yang adalah sesama saudara kandung. Dengan itulah Paulus menuliskan surat ini dengan menyebut tubuhmu adalah bait Roh Kudus Allah. Paulus menyadarkan bahwa kita telah mengenakan imago Dei, maka tubuh kita harus menjadi kudus. Tubuh adalah milik Tuhan yang tentunya harus dijaga, dipelihara, dan dikuduskan. Tuhan memakai tubuh kita untuk menjadi tempat berdiam dan bersemayamnya Roh Kudus. Maka tubuh yang adalah daging yang fana ini tentu tidak ada artinya tanpa Roh Kudus Allah yang menguduskan, yang berdiam di dalam kita. Maka kita bukan milik kita sendiri, tapi tentu milik kepunyaan Allah. Sama seperti pemilik satu rumah, pemilik satu benda, tentu keberadaannya ada di tangan si pemilik. Seperti itu juga kita yang adalah milik Tuhan, bahwa kita tentu dimiliki oleh Allah. Tuhan punya kehendak, Tuhan punya rencana, Tuhan punya wewenang dan otoritas dalam hidup kita. Roh Kudus Allah telah diberikan kepada kita, maka tentu kita harus bertindak sebagaimana pekerjaan Roh Kudus. Maka kita harus menanggalkan nafsu kemanusiaan kita. Maka kita harus benar-benar hidup dalam kekudusan, sebab Roh Kudus Tuhan berdiam dalam diri kita masing-masing. Saudara-saudari sekalian, bahwa dalam menghidupi kekudusan dalam Tuhan, tentu kita harus benar-benar memakai tubuh kita ini untuk memuliakan Tuhan. Kita harus melepaskan bahwa kita hidup bukan untuk hasrat kemanusiaan kita sendiri. Lalu hari ini kita juga diingatkan dengan frasa, kita telah ditebus dengan harga yang telah lunas dibayar. Tentu dengan apa kita lunas dibayar? Tentu dengan darah dan tubuh Kristus yang mahal, yang tidak bisa diukur, yang tidak bisa dibeli oleh dunia atau manusia. Maka dengan tubuh dan darah Kristus, kita benar-benar diselamatkan. Ketika Yesus yang mati di kayu salib, itulah legalitas pelunasan kita. Kita dilunasi dari dosa, kita dilepaskan dari maut dan kematian. Maka kita adalah orang yang ditebus. Maka kita harus memuliakan Tuhan secara jiwa dan tubuh kita. Sama seperti yang telah dibeli, yang telah lunas dibayar, maka sepenuhnya kita diambil kuasa oleh Tuhan. Kita yang dilunasi dari piutang dosa, dari belenggu dosa, maka hari ini kita harus berkata, aku harus kudus sebab Tuhan telah menebusku. Hari ini juga kita seraya diingatkan bahwa kita telah diberikan Roh Kudus, maka kita harus bertindak dan hidup dalam Roh Kudus Tuhan. Salah satu lagu anak sekolah minggu berkata,
Gereja bukan gedungnya, gereja bukan kemegahan bangunannya, tapi gereja adalah orang-orangnya. Tubuh kita adalah bait Allah. Diri kita adalah bait Allah. Keluarga kita adalah bait Allah. Ecclesia domestica. Kita adalah gereja unit terkecil, di mana keluarga kita, di mana rumah kita masing-masing harus menjadi tempat di mana firman Tuhan berkuasa, di mana Roh Kudus Tuhan bersemayam dan bekerja. Maka hari ini kita diingatkan dan dipanggil. Apakah kita siap memberikan rumah kita, memberikan keluarga kita, memberikan tubuh kita, memberikan jiwa roh kita untuk dikuasai, untuk didiami oleh Roh Kudus Tuhan. Karena kita telah ditebus dengan mahal, kita telah dilunasi, maka kita harus menanggalkan kefanaan kita menuju kekekalan Tuhan yang telah menebus kita. Hari ini kita harus berangkat, kita harus beranjak melakukan pekerjaan Roh Kudus. Dimulai dari keluarga, dimulai dari diri kita sendiri, untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Kita adalah bait kudus Allah, maka kita harus menjaga kekudusan dan identitas itu. Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan karena kasih-Mu melalui firman-Mu pada hari ini. Kami beroleh kesadaran bahwa Engkau telah melunasi kami, telah memberikan keselamatan kepada kami. Dan Engkau berkata bahwa kami adalah bait, tempat di mana Roh Kudus-Mu akan berdiam dan bersemayam. Sekiranya Tuhan, itulah yang kami lakukan dan hidupi dan imani, agar kami benar-benar mewartakan bahwa kami telah dipenuhi oleh Roh-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap jemaat-Mu, memberkati mereka dengan roh kepintaran, kebijaksanaan. Sekiranya kami boleh bersama-sama merayakan kehidupan kami setiap saat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus dan kasih setia dari Allah Bapa dan dengan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kita sekalian. Amin.